Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dodi. Saya berasal dari Kayong Utara. Saya kuliah di Universitas Oso. Sedikit membagikan ilmu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedimentologi, pesisir, dan studi kasus. Untuk sedimentologi adalah studi tentang termasuk proses pembentuk transportasi, deposisi, dan diagenesinya untuk memahami sejarah geologi dan dinamika lingkup. Sedimentologi pesisir fokus pada transportasi dan redistribusi sedimen di zona pantai yang dikendalikan oleh gelombang, pasang, dan arus pantai. Lingkungan laut dangkal sering menghasilkan sedimen karbonat dan siliklastik dengan struktur seperti ripple marsh dan jejak bioturbasi. Pentingnya pemahaman proses sedimentologi, pesisir dan laut penting untuk mitigasi erosi pantai, perencanaan pesisir, dan konservasi habitat laut. Analisis deposisi dan erosi estuarin membantu memprediksi dampak aktivitas manusia dan perubahan iklim terhadap lingkungan pesisir. Terus kita masuk di studi kasus. Untuk studi kasus sendiri ada faktor pembatas sedimentasi. Faktor yang dapat membatasi sedimentasi antara lain yaitu ada 6. Yang pertama, kedalaman perairan. Yang kedua, kecepatan arus. Yang ketiga, topografi bawah laut. Yang keempat, pola iklim. Yang kelima, ukuran dan bentuk partikel. Yang keenam, konsentrasi partikel. Sedimentasi adalah proses pengendapan bahan yang terbawa oleh air, angin, atau glester. Proses sedimentasi dapat terjadi karena adanya pelapukan bantuan erosi dan transportasi. Untuk sumber sedimen, yang pertama itu debu atmosfer. Debu global yang jatuh dari atmosfer dapat menghasilkan tingkat akumulasi sedimen 1 ml atau lebih per kiloyear. Untuk klasifikasi sedimen yaitu ada 4. Yang pertama, sedimen letogenik berasal dari bantuan yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, sedimen biogenik tersusun dari sisa-sisa organisme laut. Yang ketiga itu sedimen hidrogen terbentuk ketika material yang terlarut dalam air mengendap dan membentuk partikel padat. Dan yang terakhir, sedimen kosmogenik berasal dari sumber luar angkasa. Sedimen dapat ditemukan di dasar hampir setiap badan air seperti sungai, anak sungai, danau, dan di seluruh lautan. Kita masuk di arus dan gelombang. Arus dan gelombang dapat mempengaruhi sebaran sedimen di perairan. Yang pertama, arus, yaitu ada 5. Yang pertama, arus dapat mengangkat sedimen yang sudah mengendap kembali ke kolom perairan maksudnya. Yang kedua, kecepatan dan arah arus dapat mempengaruhi pola sebaran sedimen. Yang ketiga, semakin dalam perairan, kecepatan arus semakin kecil, sehingga sedimen yang dibawa arus semakin sedikit. Yang keempat, arus yang lebih besar dari daerah laut dapat menyebabkan erosi pada daerah laut dan terbawa ke arah perairan dekat darat. Yang terakhir, yang keempat, arus yang lebih kecil pada wilayah perairan dekat pantai dapat menyebabkan sedimentasi sepanjang pantai. Kita masuk lagi di gelombang. Untuk gelombang sendiri ada 3. Yang pertama, gelombang dapat mempengaruhi sebaran sedimen dasar di perairan.
Yang kedua, pada musim barat dan musim peralihan 1, sudut datang, gelombang besar, sehingga menyebabkan arus sejajar pantai. Dan yang terakhir, pada musim timur dan musim peralihan 2, sudut datang, gelombang tidak terlalu besar sehingga menghasilkan arus baik menuju arus sejajar pantai. Gelombang sedimen merupakan fitur pengendapan sekunder umum yang terbentuk di sepanjang sisi pengendapan gundukan tanah. Terus kita masuk di sumber sedimen. Sumber sedimen dapat berasal dari pelapukan bantuan erosi sungai dan debu atmosfer. Untuk pelapukan bantuan itu ada 3. Yang pertama, sedimen dapat berasal dari pelapukan bantuan oleh air atau angin. Yang kedua, butiran hasil pelapukan mengendap secara berlapis. Yang ketiga, semakin lama endapan tersebut akan semakin tebal dan padat. Dan erosi sungai yaitu ada 3. Yang pertama, erosi dan kering dan alur sungai yang berpindah-pindah menghasilkan banyak sedimen. Yang kedua, sungai memindah sedimen ke hilir. Dan yang terakhir, sedimen diendapkan di delta sungai alami dan dataran banjir. Baik. Terus kita masuk di metode analisis. Untuk yang pertama, pengumpulan data lapangan. Metode lapangan meliputi pengambilan core sedimen menggunakan piston core untuk merekam lapisan sedimen secara vertikal. Profiling pantai seperti metode Emory digunakan untuk menentukan perubahan topografi pantai dan distribusi sedimen sepanjang transek. Untuk dianalisis dalam ruangan atau di laboratorium, analisis granulometri dilakukan dengan uji saringan geser dan laser difraksi untuk mendapatkan distribusi ukuran butir. Komposisi mineral dan kadar organik dianalisis menggunakan CRD dan metode kehilangan pembakaran untuk memahami diagenesis dan sumber sedimen. Baik, untuk kesimpulannya, sedimentologi pesisir dan laut adalah bidang multidisipliner yang memadukan pengamatan lapangan, analisis laboratorium, dan pemodelan numerik untuk memahami dinamika sedimen di lingkungan pesisir dan laut. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.